Perkenalkan, nama saya Elsa Abdullah dengan NIM 151423106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ihusain SAG MPD. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Menurut Dirjen PUOT dan Dirjen Dikdasmen, manajemen kelas adalah segala usaha yang dikerahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyampaian bahan ajar, penyampaian sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Sedangkan menurut Raka Joni, pengelolaan kelas adalah segala kegiatan guru di kelas yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Sehingga dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan kelas untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Karwati dan Priyansah menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas merupakan salah satu pendekatan untuk mengontrol perilaku peserta didik dalam kelas. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, larangan saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang sengaja ditunjukkan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang berada di dalam kelas. Yang kedelapan yaitu pendekatan elektis atau pluralistis dalam manajemen kelas. Menekankan pada potensi, kreativitas, dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Yang kesembilan yaitu pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas.
Yang berikutnya yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Menurut Saiful Bahri Jamari, dasar bagi grup atau kelompok adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Pertama yaitu pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikutsertakan seluruh personal di dalam kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan kepada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Berikutnya yaitu tugas guru, terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Hal tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar yang bertugas membantu kelompok belajar. Selanjutnya yaitu pendekatan sosio-emosional. Dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik, serta hubungan antara peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi.